Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Dinda Putri, perwakilan dari kelompok 213 akan menjelaskan tentang revolusi bulan. Bulan merupakan satelit alami bumi. Bulan mengorbit pada bumi dan membutuhkan waktu selama 29,5 hari untuk berevolusi. Dan selama bulan berevolusi, sebagian luas bulan yang terkena matahari akan berubah-ubah, sehingga terlihat dari bumi, bulan berubah-ubah dari hari ke hari. Hal ini dinamakan dengan perubahan fase bulan. Bulan tidak menghasilkan cahayanya sendiri, namun cahaya matahari lain dipantulkan oleh bulan. Cahaya matahari hanya datang dari satu arah, sehingga sisi bulan menghadap matahari saja yang terang, sedangkan sisi lainnya gelap. Fase bulan terdiri dari 8. Pada saat bulan baru, yaitu ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, tidak ada cahaya yang dipantulkan bulan ke bumi, maka kita tidak dapat melihat bulan pada saat bulan baru. Pada saat ini, sisi gelap bulan berhadapan dengan bumi. Di malam hari setelah bulan baru, kita akan melihat bulan sabit. Hal ini terjadi karena cahaya pantul dari bagian yang berbentuk sabit saja sampai di bumi. Bagian lain dari bulan tidak nampak samar dari bumi, karena pantulan cahaya matahari dari bumi juga sampai ke permukaan bulan. Bulan sabit semakin hari menjadi semakin lebih cembung, hingga akhirnya di hari ke-15 bulan tampak penuh. Hal ini disebut dengan bulan purnama. Setelah bulan penuh, hari-hari berikutnya bentuk bulan perlahan kembali menjadi ke bentuk bulan sabit. Setelah 15 hari kembali terbentuk bulan baru. Tahukah kalian bahwa revolusi bulan mengakibatkan pasang surut di bumi? Revolusi bulan mengakibatkan air laut di bumi yang posisinya menghadap pada bulan akan tertarik oleh gaya gravitasi bulan, sehingga menimbulkan pasang naik air laut, sehingga saat air laut di bagian bumi yang tidak menghadap bulan, maka akan mengalami air laut surut. Pasang surut laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara selang waktu yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda langit, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Gaya pasang surut adalah perbedaan gaya pada suatu titik di permukaan planet dengan gaya yang bekerja pada titik pusat planet. Gaya pasang surut akan maksimum bila resultan gaya gravitasi bumi, bulan, dan matahari terletak pada satu garis lurus. Keadaan ini berlangsung pada saat bulan purnama atau bulan baru. Naiknya permukaan air laut pada saat ini disebut pasang purnama. Gaya pasang surut akan minimum apabila gaya gravitasi bulan dan matahari saling meniadakan. Ini terjadi pada saat bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Naiknya permukaan air laut merupakan tinggi yang minimum. Peristiwa ini disebut pasang perubahan. Peningkatan ketinggian air laut di bagian yang mengalami bulan purnama maupun bulan baru tentunya mengambil jatah air dari belahan bumi lainnya. Hal ini menyebabkan belahan bumi lain yang mengalami permukaan laut yang surut. Perlu diingat, terjadinya pasang surut di suatu tempat tidak hanya bergantung pada posisi bulan dan matahari saja, tetapi dipengaruhi juga oleh keadaan geografi, gesekan pada dasar laut, kedalaman, relief dasar laut, dan viskositas air di lokasi tersebut. Semua faktor ini dapat mempercepat atau memperlambatnya datangnya air pasang. Perbedaan waktu antara datangnya pasang naik dengan waktu yang dihitung disebut Hobart time. Sekian dan terima kasih.